Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sally Aprilia Azura, NPM 21100700530 Prodi Manajemen D, dosen Rina Febriani SE MSI. Saya akan menjelaskan tentang promosi. Definisi. Promosi adalah bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran. Promosi merupakan suatu kegiatan menginformasikan atau memperkenalkan atau mengingatkan suatu produk atau jasa yang dihasilkan kepada perusahaan dan kepada konsumen. Pemasaran merupakan proses dari kegiatan terlibat dan berkomunikasi dengan pelanggan, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan akan suatu produk atau layanan serta menciptakan dan memasokkan suatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Hakikat fungsi pemasaran secara luas, pertama, perumusan jenis produk yang diinginkan konsumen, kedua, perhitungan beberapa banyak kebutuhan yang akan untuk produk tersebut, ketiga, bagaimana cara menyalurkan produk tersebut kepada konsumen. Perbedaan promosi dan pemasaran. Pemasaran terdiri dari banyak kegiatan dan promosi, hanyalah bagian dari pemasaran. Promosi adalah tentang menciptakan kesadaran politik yang positif tentang produk dan itu yang terlibat strategi seperti iklan. Dua, pemasaran dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan berlanjut dari produksi dan penjualan, hingga akhirnya memberikan layanan kepada penjual dan pelanggan. Ketiga, promosi fokus pada tujuan suatu produk atau layanan, sedangkan pemasaran lebih fokus pada identifikasi kepuasan pelanggan. Bauran pemasaran, A. Produk atau the service, merupakan produk jasa yang memberikan manfaat atau memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dari suatu barang yang ditawarkan. Yang B. Price. Penetapan harga merupakan suatu hal terpenting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. C. Place. Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen. Namun sekaligus juga menjadikan biaya rental atau investasi yang terjangkau oleh konsumen, namun sekaligus menjadikan investasi menjadi semakin mahal karena lokasi yang kurang strategis dan membutuhkan biaya marketing lebih mahal untuk menarik konsumen agar berkunjung. Jadi kita harus mencari tempat yang letaknya strategis sehingga konsumen bisa lebih mudah mengetahui produk yang kita jual dan lebih mudah untuk pemasarannya. D. Promosi. Promosi adalah tindakan menginformasikan atau memperkenalkan konsumen tentang spesifikasi produk atau merek. Tujuan kegiatan promosi yang lain adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menarik konsumen baru. Yang kedua, mengkomunikasikan produk baru. Yang ketiga, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. Yang ketiga, selanjutnya menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk. People. People merupakan aset utama dalam industri jasa. Terlebih lagi people yang merupakan karyawan dengan performance tertinggi. Kebutuhan konsumen terhadap karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. Faktor penting lainnya adalah attitude dan motivasi dari karyawan dalam industri jasa. Jadi, people atau orang dalam suatu perusahaan sangat penting untuk dipekerjakan.
F. Proses. Proses adalah mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen, mengingat bahwa penggarakan perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri. Maka untuk menjamin mutu layanan, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur. G. Physical evidence. Building atau bagian dari bukti fisik, karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter. Perhatian terhadap interior perlengkapan bangunan, termasuk lighting, sistem, dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjung. Jadi physical evidence sangat dibutuhkan dalam suatu pemasaran atau tempat perusahaan karena dengan semakin bagusnya tempat penjualan kita, maka peminat konsumen yang datang pada toko kita semakin bertambah dan tidak membosankan pelanggan. Metode promosi. Yang pertama adalah iklan. Iklan bisa bersifat non-personal. Iklan bisa kita sebut sebagai promosi yang sering kita lihat seperti sekarang ini. Kita bisa melihat iklan di mana saja, seperti di televisi, di internet, di Instagram, dan media sosial lainnya. Kita sangat mudah menemukan iklan sehingga produk yang kita jual akan lebih mudah dipromosikan. Yang kedua adalah promosi penjualan. Adalah serangkaian aktivitas yang dimaksud untuk menginspirasi konsumen seperti kupon, diskon, sampling, premium, dan lain-lain. Promosi penjualan ini sangat menarik hati pelanggan dengan adanya diskon seperti diskon 10%, 20%, 30% akan menarik pelanggan datang kepada toko kita. Karena memotong harga bisa lebih besar atau lebih kecil dari harga normalnya, yang bisa membuat hati pelanggan menjadi lebih cepat membeli kepada produk kita. Seperti kita lihat pada Shopee, setiap bulannya misalnya satu-satu, setiap pelanggan akan lebih banyak membeli karena adanya promo atau kupon hadiah, seperti diskon. Penjualan personal adalah presentasi penjualan secara personal digunakan untuk mempengaruhi satu konsumen atau lebih. Hubungan masyarakat berkenan dengan tindakan yang diambil dengan tujuan menciptakan atau memelihara kesan yang menyenangkan bagi masyarakat. Seperti kita berkunjung kepada tempat-tempat di mana masyarakat lebih banyak melihat kita mempromosikan produk yang akan kita jual. Menentukan bauran promosi yang optimal. Target pasar dibentuk oleh bagian dari variasi konsumen di seluruh wilayah tertentu yang diperkirakan menggunakan produknya. Jadi target pasar adalah untuk supaya pelanggan banyak membeli pada toko kita dan kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan jika pembeli lebih banyak. Anggaran promosi adalah sejumlah dana yang telah disisihkan untuk membayar semua metode promosi dalam periode tertentu. Anggaran promosi seperti anggaran biaya iklan pada suatu saat tertentu. Anggaran promosi untuk produk tertentu dipengaruhi oleh beberapa karakteristik. Pertama, fase siklus kehidupan produk. Suatu upaya untuk mengenali berbagai tahap yang berbeda dalam sejarah penjualan suatu produk. 2. Persaingan. Perusahaan akan merasa terpaksa menghadapi persaingan yang sering mengiklankan dengan kampanye promosinya sendiri. Ini adalah strategi pertahanan. 3. Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian akan mempengaruhi permintaan konsumen. Pada perekonomian yang jenuh,
Perusahaan akan berusaha dengan kuat mempromosikan produknya untuk mempertahankan tingkat permintaan konsumen. Manfaat bauran pemasaran. Yang pertama, membantu memahami apa produk atau layanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Kedua, membantu perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pemasaran yang efektif. Yang ketiga adalah membantu bisnis memanfaatkan kekuatan mereka dan menghindari biaya yang tidak perlu. Jadi, pemasaran atau promosi sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan